justru semakin jatuh cinta sama Nabi Isa ya dok ya? Bukan meninggalkan Nabi Isa, malah justru sampai hari jatuh cinta. betul gitu. Bayangan saya ya seperti itulah, bahwa sampai hari ini ya saya melaksanakan apa yang beliau katakan gitu ya, untuk nggak menyembah beliau sebagai Tuhan, tapi mengakui, mengasihi beliau sebagai utusannya Allah gitu. Iya, Masya Allah. Oh ya dok, terkait dengan almarhum Papa ya dok ya, kalau boleh saya nanya, waktu saya datang ke rumah duka pas Papa meninggal tuh ya, dan dokter sedikit bercerita tentang almarhum Papa, betapa baiknya Papa, betapa care-nya, betapa apa ya, cepet banget gitu. Kalau bisa dibilang Bapak siaga lah, kalau anak-anaknya ada apa-apa tuh Papa yang langsung nomor satu bantu ya. Sampai anak-anak dokter aja tidur di samping jenazahnya Papa. Itu kan menggambarkan betapa sayangnya papanya dokter ya. Nah, ketika Papa sudah almarhum, ada nggak impian dokter yang belum terwujud untuk Papa? Ya itulah Bu, kan sebenarnya sejak saya jadi mualaf ini gitu ya, ya setiap sujud doa saya itu ya hanya berdoa gitu, ya Allah berikan hidayah, petunjuk pada orang-orang yang aku kasihi gitu ya. Pertama kepada orang tuaku ya, karena kan mungkin dari segi usia itu ya waktunya mungkin terbatas gitu ya, pada adik-adikku gitu, kepada keluarga besarku, kepada anak-anakku, saya bilang gitu kan, wafatkan kami dalam keadaan Islam gitu ya. Kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Itu selalu gitu. Setiap sujud saya itu nggak pernah enggak gitu ya. Dan itu di hari itu tuh saya rasa apa namanya ya, kayak saya bisa berbuat apa lagi gitu ya untuk apa yang udah begitu baik gitu. Nggak ada cacatnya di mata anak-anak, di mata cucu, di mata bahkan di mata istrinya gitu, di mata mama saya itu nggak ada cacatnya gitu. Nah, apa namanya? Ya cuma bisa apa ya? Ya semoga semoga masih ada kesempatan untuk yang masih hidup. Seperti itu. Amin ya Allah. Kita doakan juga apa yang diimpikan, didoakan Dokter Karissa, Allah mudahkan ya dok ya. Amin. Amin ya Bu. Maaf nih dok, jadi nangis dokter pertanyaan saya. Apa-apa. Dokter dapat DM dari seseorang menanyakan dokter udah dapat undangan umroh apa belum gitu. Itu gimana ceritanya? Iya, jadi waktu itu beliau ibu-ibu bilang gitu ya, dokter nggak dapat undangan dari Raja Arab kayak artis-artis mualaf, kata beliau gitu. Nah terus saya bilang, belum, saya bilang masih nunggu undangan Allah. Saya cuman jawab sekedarnya begitu aja gitu ya. Apa namanya, nggak berpikir gimana-gimana sih. Cuman saya itu menjawab spontan begitu. Kemudian memang saya itu sejak tahu kita tuh memang ada rukunnya untuk berhaji, untuk umroh gitu ya. Saya memang cari tahu harus gimana sih dapat nomor urutannya. Terus kalau nabung itu ternyata untuk dapat nomor urutan mungkin harus punya tabungan dulu 25 juta, kemudian dan sebagainya gitu. Saya pikir ya udah kalau saya belum sanggup seperti itu, apa yang bisa saya lakukan lah, niat saya untuk ke arah sana gitu. Dan salah satunya saya waktu itu bergabung dalam kelas fikih haji dan umroh. Itu saya baru daftar aja itu, belum mulai kelasnya, bahkan belum mulai seperti itu saat itu ya. Nah terus habis itu sama juga mulai nyabung dikit-dikit untuk uang haji gitu ya. Nah kemudian satu hari besoknya itu malam, paginya saya ada undangan interview
offline ya, itu ke daerah Tambun Bekasi. Nah, ngobrol-ngobrol gitu sama tuan rumah. Kemudian sempat beliau kan hafiz Quran gitu ya. Terus sempat ngobrol-ngobrol nanya saya, kemudian beliau juga bilang, sudah pernah belum ke Tanah Suci gitu kan? Belum, saya bilang gitu kan. Terus habis itu beliau bilang, ya udah bilang ke orang rumahnya gitu ya, semua saksi ya bahwa tahun ini juga Dokter Karissa berangkat ke Tanah Suci gitu ya. Itu saya nggak bisa berkata-kata ya, langsung Masya Allah gitu ya, langsung nangis gitu ya. Saya langsung ngomong waktu itu, Masya Allah Pak, tahu nggak kemarin itu saya tuh baru dibilang netizen, saya bilang, kapan Bu Dokter nggak diundang ke Tanah Suci kayak ada semualaf, saya bilang belum. Terus Masya Allah, iya hari ini juga Allah jawab, kata beliau begitu ya. Tapi memang kan sekarang masih ditutup ya, visanya belum dibuka lagi untuk kita. Ya udah, kayak percaya waktu Allah nanti yang paling tepat lah gitu ya, untuk saya berangkat ke sana. Ya sambil ke sana saya mempersiapkan diri gitu ya. Syukur-syukur saya sudah bisa hafal beberapa juz waktu sampai ke sana gitu ya, bukan untuk sombong-sombongan, gaya-gayaan atau untuk laporan ke tadi yang mau berangkatkan saya gitu ya, Pak saya juga sudah apa berapa juz, enggak ada buat seperti itu sih, untuk lebih supaya waktu di sana saya memang benar-benar jadi orang yang mungkin lebih layak lah gitu untuk menginjakan kaki di Tanah Suci seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi justru ibrohnya yang bisa kita petik Dok, ketika kita sudah ada niat dan ada ikhtiar kecil buat Allah untuk membuka pintu-pintu kemudahan. Betul, ya? Betul. Bahkan saat itu kan saya belum mulai Bu kelasnya, baru mulai kelasnya lagi sekitar 2-3 hari setelah saya dibilang mau diberangkatkan umroh itu. Baru dimulai 2-3 hari kemudian gitu ya. Jadi benar-benar ya memang Allah yang itu ya, saya pernah dengar itu ya Bu, kalau untuk kebaikan itu Allah perintahkan kepada malaikat untuk niat aja, sudah niat kita berbuat baik sudah langsung dicatat gitu kan. Betul. Tapi waktu melaksanakannya jadi lebih banyak lagi. Tapi untuk sebaliknya, untuk kejahatan, keburukan, kalau baru niat aja, tolong jangan dicatat ya. Masya Allah baiknya Allah gitu ya. Baru benar-benar dicatat ketika kita akhirnya melakukan keburukan tersebut gitu. Jadi memang benar sih. Jadi saya pikir waktu itu ikut kelas kan free ya, nggak ada biaya yang harus dikeluarkan gitu kan. Ya udah ikutin aja gitu. Jadi ya kalau bisa sih samina wa atona, terus apa yang kita tahu, apa yang bisa kita ikhtiarkan ya kita lakukan. Waktu saya belum bisa pakai jilbab gitu ya, saya udah tahu baca Quran itu ya saya ganti itu seragam kerja saya gitu dengan bentuk gamis gitu ya, panjang tertutup, kemudian pakai kaos kaki karena ternyata saya juga baru tahu kalau suruh kaki itu aurat gitu ya. Nah ya udah sebatas itu dulu, saya pikir nanti kalau Allah mudahkan saya bisa pakai jilbab, ya saya tinggal langsung pakai jilbab kayak gitu kan. Dan ternyata memang Masya Allah itu saya pikir masih lama gitu ya. Ternyata ya memang kejadian yang kemarin itu heboh, tapi di situ ada hikmahnya itu ya saya jadi ya udah toh semua sudah tahu, ya udah saya pakai jilbab nggak ada masalah. Terakhir Dok, ada nggak pesan buat para mu'alaf atau mungkin orang-orang yang sedang dalam pencarian? Silakan Dok. Iya, iya. Ini mau sedikit cerita dulu boleh ya Bu? Jadi kemarin itu 26 Juli kan hari kelahiran saya ya. Itu alhamdulillah ada yang saya nggak kenal ya, ada mungkin netizen juga itu apa namanya mengirimkan buku kepada saya, buku lantasan gitu ya. Kemudian di dalamnya terselip sebuah surat gitu ya, dalam bahasa Inggris lagi. Nah itu beliau bilang bahwa kenapa dia kasih buku itu, karena ungkapan terima kasih, karena udah menginspirasi dia dan adik sepupunya katanya. Bulan Mei kemarin syahadat gitu dari Katolik kembali ke Islam gitu. Setelah itu melihat video saya, ya untuk teman-teman yang masih dalam pencarian gitu ya, itu jangan ragu-ragu gitu ya. Kalau ketika hati kita bersih gitu ya, kita memang mau
mengambil pelajaran, kita mau berpikir gitu ya. Memang Islam inilah agama yang paling sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah gitu. Kalau khawatir dengan segala hal yang mungkin akan dihadapi ke depan, percaya juga gitu ya bahwa Allah sanggup melakukan yang bahkan saya juga nggak ngira akan berakhir dengan seperti ini, sudah lebih lapang, itu semua karena Allah gitu. Jadi kalau kita pilih Allah ya, insya Allah Allah yang akan mudahkan urusan-urusan kita. Kemudian juga untuk para mualaf, alhamdulillah selamat ya untuk keberaniannya sudah berani memutuskan, juga kerelaannya mengorbankan sebanyak hal gitu perjuangannya gitu. Saya percaya banyak yang jauh ngalamin perjuangan lebih berat, ujian lebih berat dari saya gitu. Dan harapan saya yaitu seperti hadisnya dibilangkan, kalau kita sudah yakin kita berada di jalannya Allah, ya sudah, tarik kencang sekencang sekuat tenaga apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah ini, untuk ilmu yang menuntut ilmu sebaik-baiknya kita gitu ya, mengamalkan semua amalan-amalan gitu, perintah-perintah gitu, dan menjauhi larangannya itu. Mungkin menjalankan perintah terlihat mudah gitu ya, tapi menjauhi larangannya itu yang mungkin juga itu suatu hal tersendiri gitu. Dan ketika kita sulit untuk berlari kencang itu berjalan nggak apa-apa, makin sulit kita merangkak sekalipun nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan sampai berhenti atau bahkan berbalik arah gitu. Untuk mungkin sekalian biar lengkap ya Bu, untuk kaum muslimin kaum muslimat dimanapun berada juga alhamdulillah bersyukur ya sudah dari lahir sudah diazankan diazankan oleh orang tuanya gitu ya, udah hidup dalam suasana Islam nih gitu ya. Ya seperti Al-Baqarah ya ayat 208, masuklah dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah gitu ya. Jangan kayak prasmanan gitu, yang disukai diambil, yang nggak disuka yang nggak diambil gitu ya. Kalau bisa ya semuanya kita harus lakukan gitu. Bahkan mari hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin sudah lama dilupakan gitu ya. Insya Allah ada pahala yang menanti buat kita gitu. Dan pastinya nggak ada yang lain yang kita harapkan selain ridho Allah.